Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Roma pasal 5 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudaraku sekalian, ayat ini menunjukkan bahwa ketika kita belum mengenal Yesus, ketika kita masih belum bertobat, atau seperti Paulus masih menganiaya orang-orang Kristen, kita semua telah diperdamaikan dengan dirinya, dengan Allah, oleh kematian anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus mati untuk semua orang, bukan untuk sebagian orang. Alkitab jelas mengatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Ini yang mengucapkan, yang menulis ini adalah Rasul Paulus yang sebelum bertobat bernama Saulus sebagai penganiaya orang-orang Kristen. Dia menyatakan demikian. Saudaraku sekalian, hal ini senada dengan yang dikatakan dalam 1 Korintus, ya saudaraku, pasal 5 ayat 19 dan 20. 1 Korintus pasal 5 ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Allah memperdamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan dosa, kejahatan, kesalahan dunia. Saudaraku sekalian, hal ini harus diketahui oleh semua bangsa. Yang oleh karenanya Paulus mengatakan bahwa dirinya dan orang-orang yang dipanggil seperti dirinya mendapat kepercayaan untuk menyampaikan berita tersebut. 1 Korintus pasal 2 Korintus pasal yang kelima ayat 19 dan 20, saudaraku. Kalau kita membaca secara lengkap ayat itu supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran, 2 Korintus 5 maksud saya ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, kepada Paulus dan orang-orang yang dipercayai untuk memberitakan Injil. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus
dalam nama Tuhan kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudaraku sekalian, Paulus dan orang-orang yang terpanggil untuk memberitakan Injil adalah utusan-utusan Kristus. Selanjutnya dengan tegas Paulus dalam nama Kristus, dalam nama Tuhan menasihati orang yang sudah percaya, tentu ini umat pilihan. Berilah dirimu diperdamaikan. Kata diperdamaikan atau didamaikan di dalam ayat-ayat ini semua menggunakan satu kata, katalazo. Yang rata-rata semua Alkitab terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan reconcile, rekonsiliasi. Berilah dirimu diperdamaikan. Diterjemahkan be reconciled to God. Be reconciled to God. Dalam ayat-ayat yang tadi telah kita baca jelas sekali ditunjukkan kepada kita dua aspek. Juga bisa berarti dua pihak dalam pendamaian itu. Yang pertama dari pihak Allah dan yang kedua dari pihak manusia. Pertama, ketika kita masih seteru, kita belum bertobat, kita juga mungkin belum mengenal Yesus. Kalau seperti Paulus yang tadinya namanya Saulus, malah masih menganiaya orang percaya. Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus. Didamaikan, diperdamaikan oleh kematian Yesus. Yang kedua dari aspek atau pihak kita. Ketika firman Tuhan mengatakan berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Be reconciled to God. Dari 2 Korintus pasal 5 ayat 19 dinyatakan bahwa ada tanggung jawab dari pihak kita untuk memberi diperdamaikan. Memberi diri didamaikan dengan Allah. Kenyataan yang kita saksikan dalam kehidupan banyak orang Kristen, mereka tidak mengerti adanya tanggung jawab ini. Banyak orang Kristen merasa sudah diperdamaikan, sudah didamaikan dengan Allah. Sehingga tidak ada usaha yang berarti dalam mengisi hidup kekristenannya. Mereka percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang mati di kayu salib, mengangkut dosa manusia, ya, dan menjadi pendamai antara Allah dan manusia. Mereka yang merasa sudah mempercayai karya keselamatan tersebut, sudah merasa berkeadaan didamaikan atau diperdamaikan dengan Allah. Padahal faktanya memang Yesus membawa perdamaian. Tetapi banyak orang Kristen yang belum memberi dirinya diperdamaikan dengan Allah atau belum memberi dirinya didamaikan dengan Allah. Inilah yang tadi saya katakan, tidak ada usaha dari pihak orang percaya untuk membangun perdamaian dengan Allah itu. Jadi merasa bahwa hidupnya memang sudah berdamai dengan Allah. Coba perhatikan pada waktu hari Natal, semua orang Kristen mengatakan bahwa Yesus telah datang dan kedatangannya menyelamatkan manusia. Dan semua mengucap syukur,
euforia dalam suasana sukacita, merayakan juru selamat yang datang, dan dikesankan bahwa semua yang merayakan itu telah memiliki keselamatan. Padahal faktanya banyak mereka yang belum memberi diri diselamatkan. Banyak orang Kristen berpikir bahwa keselamatan itu otomatis diterima ketika seseorang mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Ini sama dengan merasa sudah berdamai dengan Allah karena mengakui Yesus adalah sarana pendamaian antara Allah dan manusia. Doktrin teologi memformat hal tersebut. Lalu jemaat terformat di dalam pikirannya bahwa mengakui Yesus sebagai sarana pendamaian Allah dan manusia berarti sudah berkeadaan berdamai dengan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang Kristen ini hanya melihat satu aspek keselamatan, satu aspek dari pendamaian, saudaraku. Aspek secara pasif bahwa Allah telah mendamaikan dirinya dengan kita pada waktu kita masih berseteru, berkeadaan memusuhi Allah. Hanya satu aspek. Padahal ada aspek yang berikut, berilah dirimu diperdamaikan. Ini sama sebenarnya dengan Yesus mati di kayu salib, menebus dosa-dosa manusia. Lalu kalau orang mengaku bahwa Yesus adalah penebus dosa, otomatis dosanya sudah ditebus, lalu dia sudah memiliki keselamatan. Padahal penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atau karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus harus diterima dengan iman. Dan iman itu tidak sama dengan pengakuan status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman itu tindakan. Iman bukan hanya aktivitas nalar atau pikiran, tetapi tindakan. Oleh karena kesalahan pengertian tersebut, secara de facto, secara kenyataan, banyak orang Kristen yang sebenarnya belum diselamatkan atau belum benar-benar diperdamaikan dengan Allah. Itulah sebabnya Paulus mengatakan berilah dirimu diperdamaikan. Kalau sampai Paulus mengatakan berilah dirimu didamaikan dengan Allah, be reconciled to God. Itu berarti harus ada usaha dari pihak manusia untuk menciptakan atau membangun perdamaian dengan Allah tersebut. Nah, ini yang saya bagikan kepada saudara pada momentum dan kesempatan yang sangat berharga ini, saudara. Untuk memahami hal ini kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan diperdamaikan itu. Diperdamaikan, didamaikan dengan Allah. Apa artinya? Didamaikan itu. Pendamaian. Ya. Dalam bahasa aslinya tadi saya sudah sebut. Katalaso. Yang rata-rata semua Alkitab terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan reconcile. Berilah dirimu diperdamaikan. Be reconciled to God. Perdamaian berarti rekonsiliasi dengan Allah. Rekonsiliasi artinya tindakan untuk memulihkan hubungan yang sudah putus atau retak atau rusak dari dua pihak. Agar terjalin seperti semula atau agar terjalin sesuai dengan maksud hubungan itu diadakan.
Jadi rekonsiliasi tindakan untuk memulihkan hubungan beberapa pihak atau dua pihak agar terjalin seperti semula atau sesuai dengan maksud hubungan itu diadakan. Ini sinkron dengan pengertian keselamatan yang berulang-ulang saya kemukakan, saudaraku sekalian, bahwa keselamatan itu usaha Allah dalam proses mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Ya. Maksud dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula adalah supaya manusia berkeadaan bisa berpotensi memulihkan hubungan dengan Allah itu. Yang salah bukan Allah, yang salah manusia. Dan manusia berkeadaan tidak bisa rekonsiliasi, berkeadaan tidak bisa berdamai. Puji Tuhan, keselamatan itu inisiatif dari pihak Allah. Allah Bapa mengutus putra tunggalnya Tuhan Yesus. Nah, itu tidak otomatis lalu terjadi pendamaian atau rekonsiliasi itu. Tidak otomatis terjadi rekonsiliasi itu. Kedatangan Tuhan Yesus itu membuat kita dianggap benar dulu walaupun belum benar. Lalu dibawa kepada Bapa di surga. Supaya hubungan itu pulih, maka manusia yang telah berkhianat ya harus mengubah diri. Dalam rekonsiliasi dengan Allah, yang harus melakukan perubahan adalah pihak manusia. Karena manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Allah tidak kehilangan kemuliaannya. Manusia yang kehilangan kemuliaannya. Itulah sebabnya dalam proses keselamatan orang percaya harus mengenal hakikat Allah dengan benar. Dan harus berusaha dengan segala perjuangan untuk memiliki kodratnya. Itu dikatakan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Agar kita mengenakan kodrat ilahi. Makanya di dalam 2 Korintus itu di pasal yang sama di ayat 9 dan 10 Paulus mengatakan aku berusaha baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya supaya aku berkenan. Kenapa mesti berkenan? Apakah supaya bisa diselamatkan? Tentu tidak. Keselamatan itu inisiatif Allah. Allah menyediakan jalan keselamatan. Bukan hasil usahamu. Begitu Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Bukan karena perbuatan baikmu. Ya. Tapi karena imanmu. Nah, iman itu respon terhadap karya keselamatan Allah tersebut, saudaraku. Nah, kalau orang-orang Kristen diparkir dengan pengertian kamu sudah didamaikan, kamu sudah selamat. Lalu di dalam liturgi gereja yang kita ikuti, lagu-lagu yang kita nyanyikan, ya kita memuji, kita menyembah-nyembah Allah, yang mengagungkan Dia karena keselamatan yang Dia telah berikan, pendamaian yang telah terjadi. Tidak salah. Tetapi apakah kita sudah menjadi manusia yang memiliki potensi, memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah. Dan untuk memiliki hubungan yang harmoni harus berubah kodratnya. Dan itu isi dari perjalanan hidup orang Kristen. Kita orang percaya harus mengubah diri untuk bisa mengimbangi Allah guna sebuah rekonsiliasi. Sekarang sederhananya begini, saudara. Saudara bermusuhan dengan seseorang, saudara berkelahi, saudara konflik, saudara ribut, saudara berantem dengan seseorang.
lalu didamaikan. Untuk memiliki hubungan yang seperti semula atau untuk memiliki hubungan sesuai dengan maksud tujuan hubungan itu diadakan. Berarti harus terus memiliki hubungan ya, tidak seperti orang yang baru kenal di jalan, berkelahi, lalu didamaikan, setelah didamaikan pisah. Tapi dengan Allah itu kita harus terus bersekutu sebagai anak bagi manusia dan Allah adalah Bapa kita. Rekonsiliasi itu bisa terjadi kalau ada perubahan. Sama begini, contoh lain supaya lebih gampang. Sepasang suami istri, waktu pacaran begitu mesra, bulan madunya begitu mesra, tahun-tahun pertamanya begitu mesra. Lalu terjadi konflik di tahun ke-6. Lalu sampai pisah. Dipertemukan untuk mengadakan rekonsiliasi. Hidup bersama. Karakternya harus diubah loh. Kebiasaan buruknya harus diubah. Kalau tidak, rekonsiliasi itu hanya sandiwara. Nanti malah saling melukai. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Rekonsiliasi yang sejati dapat terwujud kalau orang percaya memiliki kekudusan seperti kekudusan Allah. Hal ini sama dengan orang percaya harus mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Maksud saya Ibrani 12 ayat yang ke-9 dan 10. Jadi kalau kita tidak hidup kudus, tidak hidup bersih sesuai dengan hakikat Allah, kita tidak bisa rekonsiliasi dengan benar. Nah, masalahnya Tuhan seakan-akan diam. Kita hidup sembarangan, kita suka-suka sendiri dengan apa yang kita ucapkan, kita lakukan. Seakan-akan Allah tidak terganggu. Lalu gereja juga tidak mengingatkan umat bahwa itu cara hidup yang salah. Semua jadi serba sandiwara. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa yang kau berikan. Kami bisa bersekutu kembali dengan Engkau, diperdamaikan dengan Allah. Itu bahasa-bahasa doktrin yang mati tanpa jiwa dan nafas. Bisa dinalar, bisa dirumuskan dengan kalimat di sistematika teologi, tapi di dalam aplikatif konkretnya tidak ada. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 8, yang ayat 9 10-nya mengatakan bahwa kita harus mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Firman Tuhan menunjukkan bahwa orang percaya yang benar menerima didikan dari Bapa. Supaya dari anak yang tidak sah, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia anak gampang, menjadi anak yang sah, huios. Supaya mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Hal ini adalah sesuatu yang mutlak. Mutlak. Itulah sebabnya dalam 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapakmu, dan aku akan menjadi orang yang menaungi, melindungi kamu. Kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan perempuan. Jadi saudara kalau ngaku-ngaku anak Allah, lalu berhak untuk dilindungi, berhak untuk masuk surga. Saya tanya saudara itu layak enggak sih dilindungi? Layak tidak diberkati?
layak tidak masuk surga. Saudara berkata, ya Tuhan sudah menebus dosa-dosa saya, Pak. Oh iya, tapi kamunya apakah bisa atau layak menjadi anak-anak Allah kalau tidak berjuang atau berusaha untuk hidup sesuai kehendak Allah? Harus memiliki standar kekudusan Allah. Makanya di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 dan 8 mengatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan rohnya yang kudus kepada kamu. Jelas sekali ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kita harus memiliki standar kekudusan Allah. Dan ini diberlakukan hanya untuk orang yang menerima Roh Kudus. Jadi standar orang yang menerima Roh Kudus atau yang dibenarkan atau dianggap benar harus memiliki kekudusan seperti Allah. Yesus mati untuk semua orang, semua manusia. Tapi tidak semua manusia dibenarkan. Sebab yang dibenarkan itu hanya mereka yang dibawa kepada Bapa. Walaupun belum benar dianggap benar. Bapa memberikan Roh Kudus. Dan untuk mereka Allah Bapa berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Keluarlah kamu dari antara mereka. Jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Artinya kalau kamu masih menjamah yang najis, aku tidak bisa menerima kamu. Alkitab juga mengatakan, saudaraku sekalian, hanya orang yang suci yang akan melihat Allah. Artinya yang diperdamaikan. Jadi betapa jahatnya ajaran yang mengesankan bahwa tanpa usaha, tanpa proses pendewasaan yang benar, tanpa pemuritan yang benar, seseorang memiliki pendamaian yang ideal dengan Allah. Saudaraku sekalian, Yesus memang mati untuk semua orang, tetapi tidak semua orang memiliki kesempatan untuk diperdamaikan dengan Allah dalam harmonisasi hubungan yang eksklusif antara Allah sebagai Bapa dan kita orang percaya sebagai anak sesuai rancangan Allah semula. Inilah yang dimaksud dalam kalimat-kalimat doa yang diucapkan Tuhan Yesus di Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Coba saudara, bisa ada di dalam persekutuan dengan Bapa. Dalam pendamaian itu, orang percaya, saudara dan saya bisa tinggal di dalam Bapa. Luar biasa. Sesungguhnya inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam pernyataannya, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Sampai kepada Bapa. Dalam bahasa aslinya erketai, dari akar kata erkomai. Yang artinya to come into or unto. Datang untuk masuk. Datang untuk masuk. Nah, banyak orang Kristen memahami ayat itu sekedar
bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Saya setuju, memang itu benar. Tetapi ayat ini bukan hanya menunjuk di luar Kristus tidak ada keselamatan. Tetapi menunjuk sebuah hubungan yang eksklusif. Ada ayat yang mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang di dalamnya manusia beroleh keselamatan. Hanya nama Yesus. Jadi Yesus memikul semua dosa manusia. Tetapi di dalam Lukas 14 ayat yang ke-6 ini beda saudaraku. Kalau ibarat sebuah visa, orang bisa mendapatkan visa masuk Indonesia. Tapi jangan masuk istana. Kalau masuk istana itu tidak cukup hanya visa, harus keluarga presiden atau orang pentingnya presiden atau yang bertalian dengan pekerjaan istana. Nah, kita itu bukan hanya mendapat visa masuk surga. Orang berbuat baik itu bisa masuk dunia yang akan datang. Tetapi kalau masuk istana, masuk rumah Bapa, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, itu urusan yang lain. Di sini, di dalam Yohanes 14 tadi, ayat yang ke-6, to come into erketai. Masuk ke dalam kehidupan itu bersekutu dengan Allah atau hidup dalam kekristenan yang sejati. Itulah Injil, saudaraku. Itu lebih dari segala sukses dan keberhasilan. Aku di dalam engkau, engkau dalam aku. Saudara memiliki hidup seperti ini cukup. Sudah cukup. Itu harta abadi. Karenanya kita harus menyediakan segenap hidup kita untuk proses bagaimana kita didamaikan oleh Allah. Be reconciled to God. Beri dirimu diperdamaikan. Caranya robah. Robah hidupmu. Harus memiliki hati yang bersih. Tidak boleh ada dendam, kebencian, kesombongan, keangkuhan, atau maksud-maksud jahat lainnya. Itu menyita seluruh hidup kita untuk sampai hal tersebut. Kuduslah kamu. Siapa yang menolak ini, menolak Allah. Jadi kalau kita tidak mau hidup bersih, ya memang tidak bisa dicapai dalam satu hari. Kita menolak anugerah keselamatan. Jadi jangan merasa kita sudah menerima anugerah keselamatan hanya karena kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah jalan untuk sampai kepada Bapa. Harus dipahami dari dua aspek atau dua pihak, saudaraku. Secara pasif dan aktif. Keselamatan dan pendamaian tidak bisa berlangsung hanya dari satu aspek atau hanya dari satu pihak saja. Dan tidak bisa secara otomatis dari pihak Allah secara pasif ya bagi kita. Tapi Allah aktif. Telah dilakukan sempurna di kayu salib. Dari pihak manusia harus aktif. Dan itu menjadi tanggung jawab kita, saudaraku. Salib secara de jure, secara hukum, telah membebaskan kita, membuka peluang manusia diperdamaikan dengan Allah. Tetapi kenyataannya secara de facto, manusia harus berjuang untuk mengubah diri dengan fasilitas keselamatan yang Allah berikan. Yaitu Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Injil, kuasa Allah yang menyelamatkan, dan proses pembentukan Allah melalui setiap peristiwa yang kita alami. Harus ada usaha dari pihak kita, saudara.
untuk mewujudkan pendamaian itu. Dari pihak Allah pasti tersedia, ya. Bukan inisiatif kita, inisiatif Allah. Tetapi kita merespon anugerah Allah itu dengan tindakan. Kalau orang mengaku percaya dan menerima Yesus sebagai jalan pendamaian, tetapi tidak berusaha mengubah diri untuk mengenakan kodrat ilahi, maka ia tidak menemukan kehidupan yang diperdamaikan dengan Allah itu. Ia tidak menjadi manusia, saudara. Karena manusia yang dikehendaki Allah itu segambar dan serupa dengan dia. Jadi sebenarnya orang yang tidak diperdamaikan dengan Allah itu menjauh dari Allah, hilang sampai tidak menemukan dirinya sendiri. Sebab dia tidak menjadi manusia orisinil seperti yang Allah kehendaki. Jadi ketika kita berusaha untuk memiliki kekudusan seperti yang Allah kehendaki, kita menemukan manusia yang Allah inginkan itu. Kalau tidak, kita tidak pernah menemukan diri kita. Satu aspek Yesus menjadi jalan, artinya melalui salib ia memikul semua dosa, mengampuni dosa untuk mendamaikan kita dengan Allah. Ini dimensi pasif dari keselamatan yang kita peroleh. Tetapi aspek lain Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Belajar, dididik, supaya mengalami perubahan. Bukan hanya perubahan secara moral umum, tetapi menjadi serupa dengan Yesus. Berkodrat ilahi. Perubahan kodrat inilah yang dapat membangun persekutuan dengan Allah yang adalah maksud pendamaian itu. Keadaan hidup kita yang berkodrat ilahi dapat memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah. Kalau kita tidak mencapai kesucian yang Allah kehendaki, kita tidak akan bisa, saudaraku, harmoni dengan Allah. Suci itu bukan hanya berarti tidak berbuat dosa. Tetapi segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Oleh sebab itu kata jalan dalam ucapan Yesus, akulah jalan, harus dilihat dari dimensi yang lengkap. Pasif, Yesus menyediakan jalan. Aktif, kita menjalani jalan itu. Yesus jalan itu, kita harus mengenakan hidupnya. Jadi agar orang percaya sungguh-sungguh memiliki pendamaian dengan Allah, harus menginvestasikan segenap hidupnya tanpa batas. Keaktifan orang percaya dalam menerima pengharapan Allah melalui Roh Kudus di dalam hidupnya, guna perubahan kodrat sangat penting. Dan itulah isi hidup kita. Jadi kalau kita menjadi orang percaya, memang isi hidup kita hanya untuk itu. Dan kita harus berani berkomitmen dulu. Walaupun kita belum mencapai keadaan yang ideal. Yang Allah kehendaki, kita harus berani berkomitmen untuk hidup tidak bercacat, hidup tidak bercela, meninggalkan percintaan dunia. Komitmen ini langkah awal yang akan mengawali proses perubahan untuk mengenakan kodrat ilahi atau serupa dengan Yesus. Yesus sebagai jalan bukan hanya untuk dipercayai, bukan hanya diakui, tetapi harus dijalani. Karena percaya adalah tindakan, bukan sekedar aktivitas pikiran. Percaya bukan hanya keyakinan di dalam nalar, tetapi tindakan. Jadi perbedaan kita dengan orang non-Kristen itu bukan hanya pada pengakuan. Kalau mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau kita mengakui. Nah kalau cuma begitu tidak ada nilainya sama sekali. Tapi herannya banyak orang Kristen merasa itulah nilainya. Saya tidak katakan itu tidak bernilai, itu bernilai. Tapi itu awal. Nilai kita adalah ketika kita beriman, kita bertindak. Tindakan kita adalah meneladani hidupnya. Sehingga Yesus berkata,
hidup keagamaanmu harus lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Jika tidak, kamu tidak masuk surga. Jadi kamu harus memiliki moral yang lebih dari orang-orang beragama. Bahkan dari tokoh-tokohnya. Itulah sebabnya di Matius pasal 5 ayat 20 dikatakan demikian. Di ayat yang terakhir dia berkata, you must be perfect. Kamu harus sempurna. Sempurna seperti Bapa artinya orang percaya harus bisa bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Yang sama dengan bisa sehakikat dengan Allah. Mengenakan kodrat ilahi. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Sempurna seperti Bapa bukan menyamai Bapa. Kapasitas Allah sempurna, kapasitas kita tidak. Tetapi dalam moral, kita bisa melakukan segala sesuatu selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Dengan demikian orang percaya dalam karakter atau moralnya seperti miniatur karakter atau moral Allah. Dan itu Injil. Itu Injil. Sempurna seperti Bapa itu bukan berarti lalu kita menyamai Bapa. Enggak bisa. Tetapi dalam kapasitas kita yang kecil ini, dalam hidup kita, di lingkup kita ini, segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Ada miniatur karakter moral Allah. Nah ini kodrat ilahi namanya. Jadi kalau kita serupa seperti Yesus atau seperti Yesus, bukan berarti kita sempurna sekelas Yesus. Yesus Tuhan kita memiliki kapasitas besar dalam segala pergumulannya. Kita punya kapasitas yang berbeda, lebih kecil. Tetapi di dalam kapasitas yang terbatas itu, kita selalu melakukan segala sesuatu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Miniatur. Jadi Bapak Ibu, orang percaya dalam karakter atau moral seperti miniatur dari karakter atau moral Allah. Sesungguhnya inilah inti dari Injil. Kalau kita punya anak yang mirip kita kan orang bilang ini mirip bapaknya. Dia tidak sekapasitas kita tetapi dia jadi miniatur kita kan gitu saudara. Nah kita miniaturnya. Ya. Melihat perbuatanmu memuliakan Bapa. Kenapa? Karena mereka melihat karaktermu. Makanya di dalam Alkitab kalau memperkarakan siapa Allah yang benar, tanyakan kepada bangsa Israel. Tapi kalau bertanya bagaimana Allah yang benar, lihat kelakuan orang Kristen. Jadi kalau kelakuan orang Kristen itu benar, dia bisa krek dengan Allah Bapa. Nah kalau seorang wanita hidup bersama dengan seorang pria, laki-laki ini maunya mulutnya mengucapkan sumpah serapah, kasar, sedangkan wanitanya lembut ya. Wanitanya tidak kasar, tersiksa hidup dengan pria seperti itu. Tidak bisa rekonsiliasi dengan baik. Tidak bisa saudaraku. Oleh sebab itu Injil dikatakan sebagai kuasa Allah yang menyelamatkan. Artinya kebenaran Injil dapat mengubah cara berpikir. Dan perubahan terus menerus cara berpikir membuat seseorang mengalami perubahan kodrat. Bila hal ini berlangsung, kita bisa bersekutu tinggal dalam Bapa, Bapa dalam kita. Allah nyaman dengan orang-orang yang ngomongnya benar, hatinya bersih, tidak ada kejahatan terhadap orang. Nyaman. Bersih dalam segala hal. Jadi kalau saudara masih hidup tidak sesuai dengan kesucian Allah, berarti percaya saudara, iman saudara belum benar. Kesimpulannya, standar hidup yang harus kita capai sebagai orang percaya adalah berkodrat ilahi.
untuk dapat memiliki keadaan berrekonsiliasi dengan Allah. Ya. Dan ini harus menjadi pergumulan kita. Pergumulan yang tidak pernah berhenti sampai kita menutup mata. Untuk ini orang percaya harus rela meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya dan berkomitmen untuk hidup dalam kesucian sesuai dengan standar kesucian Allah. Nah, pertanyaan penting yang harus kita perkarakan adalah apakah saudara-saudara sekarang dalam keadaan sudah berdamai dengan Allah? Jangan secara teori berdamai. Karena rumusan sistematika teologi itu loh, Yesus menjadi pendamaian buat kita. Percaya nggak? Percaya. Udah didamaikan. Nah itu kan bodoh, saudara. Pendamaian itu berlangsung dalam aplikasi konkret hidup. Betapa mengerikan kalau saudara meninggal dunia dalam keadaan belum diperdamaikan dengan Allah. Sementara itu saudara sudah merasa diperdamaikan dengan Dia. Betapa mengerikan itu. Orang percaya yang benar-benar sudah berdamai dengan Allah pasti memahami kesucian. Pasti memahami kesucian dan standarnya adalah Allah. Itulah sebabnya dalam 2 Korintus pasal 5 di pasal yang sama Paulus mengatakan, aku berusaha untuk berkenan. Mengapa? Ayat 10. Karena kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Saya terus terang juga takut, saudara. Kalau saya tidak sungguh-sungguh di sini, aduh takut juga saya, saudaraku. Jadi saya sering menggelar perkara, lalu saya seakan-akan sudah ada di pengadilan Tuhan. Ya, apakah ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupku yang membuat Tuhan tidak nyaman? Kalau ada yang membuat Tuhan tidak nyaman, aku minta ampun Tuhan. Sekecil apapun kesalahan itu. Satu kata yang salah yang kita ucapkan harus kita pertanggungjawabkan, saudaraku. Jadi saudara, ketahuilah banyak saudara yang sebenarnya belum selamat. Belum didamaikan. Tetapi Tuhan masih memberi kesempatan. Agama Kristen kita tidak menyelamatkan kita kalau kita tidak hidup di dalam kesuciannya, kesucian Allah. Orang yang tidak berdamai dengan Allah tidak menemukan dirinya sendiri. Menemukan diri sendiri maksudnya menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula. Banyak saudara yang sudah jauh. Anda bisa tidak bisa pulang lagi. Tidak bisa balik lagi. Ayo balik.